Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga kalian berada pada kondisi sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang pembelahan sel. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Masih ingatkah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Kita pernah mempelajarinya pada waktu kelas 7. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak itu sama dengan reproduksi. Masih ingat apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ada yang bisa jawab? Hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan dengan gambar nama bagian-bagian alat reproduksi laki-laki. Yang kedua, menjelaskan dengan gambar nama bagian-bagian alat reproduksi wanita. Yang ketiga, menyebutkan fungsi bagian alat reproduksi laki-laki. Yang keempat, menyebutkan fungsi bagian alat reproduksi wanita. Alat reproduksi yang pertama kita pelajari adalah alat reproduksi laki-laki. Apa sajakah itu dan di mana letaknya? Mari kita pelajari bersama-sama. Alat reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian luar atau eksternal dan alat reproduksi bagian dalam atau internal. Eksternal yaitu bagian yang dapat kita lihat. Yang pertama ada skrotum, yang kedua ada penis. Sedangkan internal adalah alat reproduksi yang tidak dapat kita lihat. Yang pertama ada gonad atau testis, kelenjar reproduksi, dan tubulus atau saluran. Alat reproduksi eksternal yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma. Ya, pada panah bisa kita lihat. Pada bagian ujung penis terdapat kulup. Kulup yaitu lipatan kulit yang dibuang melalui hitan atau sunat. Bagian eksternal yang kedua adalah skrotum. Merupakan kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Bagian internal yang pertama kita pelajari adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau sepasang, dan terdapat dalam skrotum. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Apakah itu hormon testosteron? Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Selanjutnya ada vas deferens. Merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra
Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi menyalurkan sperma dan urin keluar tubuh. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan bagian dari kelenjar reproduksi. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Koper atau pulporetra merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa untuk netralisasi urin yang asam. Berikut gambar alat reproduksi laki-laki jika dilihat dari depan. Sekarang kita akan mempelajari alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita bagian luar atau eksternal berupa vulva, di mana pada vulva bermuara dua saluran. Yang pertama adalah uretra atau saluran urin, yang kedua adalah vagina atau saluran reproduksi. Vagina dilindungi oleh labia atau bibir yang terdiri atas pasang. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah labia minora, yang kedua adalah labia majora. Alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Ibu akan tunjukkan dengan panah. Yang pertama adalah vagina, kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada oviduk atau tuba fallopi, dan ovarium. Pertama, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Uterus atau rahim merupakan tempat pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi atau embrio hingga menjadi bayi. Dinding rahim disebut dengan endometrium. Oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Wah, ternyata kecil ya, cuman 10 cm. Kemudian ada ovarium atau indung telur. Berbentuk seperti telur, jumlah 2 buah. Terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis dibedakan menjadi dua macam. Pada laki-laki disebut spermatogenesis, pada perempuan disebut oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma, terjadi di dalam tubulus seminiferus atau testis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan,
yaitu sel telur atau ovum, dan jadi di dalam ovarium. Berikut adalah bagian proses spermatogenesis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder yang kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang, yang keempatnya bersifat fungsional. Tidak seperti oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Oogenesis. Berikut adalah gambar peristiwa oogenesis atau pembentukan sel telur. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir atau masih dalam kandungan. Oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder yang bersifat haploid atau N dan 1 polosit yang juga bersifat haploid atau N. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur atau ovum. Berbeda dengan spermatogenesis yang dapat berfungsi keempatnya. Sekian penjelasan dari Ibu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pelajari dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.